Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbaya. Nah, di video kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk berpikir gitu ya, bahwa gagal bayar pinjaman online itu bukanlah suatu hal yang kriminal. Oke, tidak bisa bayar hutang pinjol itu bukanlah suatu kejahatan ya, karena banyak sekali nasabah-nasabah yang masih ketakutan bahwa apa sih resikonya jika saya itu tidak bisa bayar pinjaman online selama-lamanya, bertahun-tahun gitu ya, masih was-was, masih cemas gitu. Nah, di video kali ini ya saya ingin meluruskan bahwa ya, nasabah gagal bayar bukanlah maling uang. Itu yang pertama. Yang kedua, nasabah gagal bayar bukanlah orang yang melarikan diri. Ya, kita tidak pernah membobol suatu sistem pinjaman online sehingga perusahaan pinjol kehilangan uangnya. Ya toh, ya kan? Itu faktanya. Jadi bagaimana bisa kita dicap sebagai maling? Ya, tidak bisa seorang nasabah dicap sebagai maling karena seorang nasabah tidak pernah melakukan hacking ya, atau menjadi biorka, menjadi hacker gitu ya, menghacking sistem pinjol. Gitu. Kita tidak pernah. Oke, jadi ya jangan disamakan. Ya, nasabah gagal bayar bukanlah maling uang. Nasabah gagal bayar bukanlah orang yang melarikan diri juga. Oke, selanjutnya. Bagaimana bisa seseorang yang mengupload dokumen negara resmi seperti KTP, KK, ya, selfie foto dengan KTP, gitu, swafoto dengan KTP gitu, untuk pengajuan dana pinjaman dicap sebagai orang yang melarikan diri, ya. Sedangkan KTP kita adalah KTP asli, KK kita adalah KK asli yang artinya ya alamat kita, tempat tinggal kita gitu ya, terus hari lahir kita, tanggal lahir kita, itu semuanya ada di situ ya. Yang mana KTP dan KK asli itu sudah melewati proses verifikasi di sistem pinjol sehingga mereka mencairkan dana kepada kita ya. Di mana bisa seseorang yang mengupload dokumen negara resmi ya dianggap melarikan diri, sedangkan ya KTP KK kita resmi berisi ya data-data kita. Nah, itu sangat tidak masuk akal. Oke, jadi kesimpulannya, ketakutan yang sekarang menyelimuti semua nasabah pinjol adalah ketakutan yang sengaja dibuat-buat agar nasabah pinjol tetap di dalam jeratan hutang yang tidak akan ada endingnya. Ya, namun bisa mengendingkan harta-harta para nasabahnya. Wah, ya, pinjol itu hutangnya tidak ada endingnya, gitu ya. Anda rawat-rawat terus tidak ada endingnya, namun bisa mengendingkan harta-harta para nasabahnya, gitu ya. Ketika kita berpikir atau ada seseorang, ya, seseorang ini sudah menjual motornya, ya, lalu ya setelah jual motornya melunasi pinjol, ya, dia itu tersenyum lebar karena merasa lega gitu ya. Masalah hutang pinjolnya sudah beres ya. Maka senyum dan perasaan lega itu adalah dua hal terbodoh yang sedang terjadi di dalam hidup dia itu. Ya. Kenapa bodoh ya? Karena yang pertama pinjol Anda lunas, pinjol orang itu lunas. Itu bodoh. Loh kok bisa? Ya, pinjol lunas dianggap bodoh. Nah, pinjol lunas itu akan membuka musibah-musibah lain yang akan merenggut harta kita yang lainnya. Ya, itu pun ya jika Anda beruntung masih mengorbankan harta, karena harta uang itu ya bisa balik lagi gitu ya konsepnya. Gitu. Itu masih beruntung loh orang yang menjual-jual hartanya gitu. Tapi jika korbannya adalah keluarga Anda, anak Anda, istri Anda, teman-teman Anda, maka Anda adalah orang yang sangat rugi di dunia ini. Ya, hanya untuk mempertahankan merawat pinjaman online yang uangnya pun entah kemana gitu loh ya. Tidak jadi apa-apa uangnya. Betul? Ya. Uang pinjol tidak pernah jadi apa-apa. 99% nasabah pinjol menyatakan, mengeluarkan statement bahwa uang pinjol tidak akan pernah jadi apa-apa dalam kehidupan kita. Ya, yang ada ya pinjol ini menghilangkan sesuatu yang sudah kita miliki. Oke, itu fakta. Ya, itu fakta. Jangan ditutup-tutupi. Oke ya. Nah, apakah Anda sadar bahwa tidak ada yang namanya sistem tutup akun pada pinjol, ya. Semua pinjol itu tidak ada yang namanya sistem tutup akun.
di-close akunnya agar tidak bisa hutang lagi. Tidak ada, ya. Ketika Anda sudah melunasi pinjol Anda, lalu dengan perasaan trauma berat, ya, karena pinjol ini mengerikan gitu ya, trauma berat gitu ya. Anda berniat untuk menutup akun tersebut, namun tetap tidak bisa. Ya, pasti gitu ya. Anda hanya disarankan oleh pinjolnya untuk menghapus aplikasinya, ya. Namun penyelesaian masalah penutupan akun Anda tidak akan pernah bisa. Ya. Karena mereka menunggu harta Anda untuk ditukarkan menjadi bunga dan denda dari pinjol, ya. Harta Anda itu dikonversikan, ya, menjadi bunga dan denda dari pinjol. Itulah alasan pinjol tidak mau menutup akun Anda, karena mereka tahu sebagai manusia yang mempunyai kebutuhan, Anda pasti akan pinjam-pinjam lagi di masa depan, ya. Mereka sedang menunggu harta Anda, ya, untuk ditukarkan sebagai bunga yang tidak masuk akal di pinjol itu. Oke, disitulah jawaban dari pinjol lunas sama dengan hal bodoh, ya. Nah, sekarang modern problem needs modern solution, ya. Masalah yang modern seperti pinjol-pinjol ini kan masalah modern, ya. Butuh solusi yang modern lagi, gitu ya. Jika Anda tidak bisa menutup akun pinjol Anda, ya, karena pinjol ini sengaja, ya, menanti harta Anda untuk dikonversikan menjadi bunga, ya, maka jalan satu-satunya adalah dengan cara menggagal bayarkan semua pinjol Anda, sehingga catatan hutang Anda di Slick OJK menjadi buruk, ya, sehingga Anda tidak bisa pinjam-pinjam lagi, ya, di bank, di pinjol, di badan pembiayaan manapun, gitu ya, untuk melindungi harta Anda, gitu ya. Kalau Anda sudah tidak punya harta, pinjol aja yang banyak, ya, lalu gabaikan semua. Ya, seperti para pro player gitu, tapi ya tidak semua orang itu, ya, born born to be pro player pinjol gitu kan. Pasti ada yang udah 2 tahun, 3 tahun masih ketakutan aja gitu kan. Makanya untuk melindungi harta Anda, ya, modern problem need modern solution, ya. Anda harus menggagal bayarkan semua pinjol Anda sehingga Slick OJK Anda buruk, jelek, ya, call 5 macet, ya. Yang hasilnya Anda tidak akan bisa pinjam-pinjam lagi di pinjol itu, oke? Nah, selanjutnya, ya, berkaitan dengan judul video kali ini, ya, saya ingin mengulang, ya, gitu ya. Saya ingin mengulang apa yang sudah saya infokan di video-video lain, ya. Sudah saya infokan sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa gitu ya, agar mantap galbay gitu kan ya. Salam galbay dan mantap galbay gitu kan, oke? Nah, saya ingin menginfokan yang sudah saya infokan di video-video lain bahwa hutang tidak dapat dipidana. Oke ya, kalau yang sudah tahu ya sudah skip saja gitu ya. Sana Anda jalan-jalan, jangan jalan-jalan, masih hari Rabu ya, ya apa, cari uang yang banyak gitu ya. Kalau Anda sudah tahu ya. Bagi yang belum tahu, ya, saya akan menyebutkan pasal-pasal 19 ayat 2 itu ya. Karena banyak sekali nasabah yang masih ketakutan dan kebingungan, merasakan kecemasan, panik, was-was, stres, depresi gitu ya. Tidak tahu harus gimana gitu ya, yang berlebihan sekali stresnya gitu ya. Karena ya tekanan-tekanan dari DC gitu. Oke, saya akan mengutip dari beberapa website resmi yang menyatakan bahwa hutang pinjol tidak dapat dipidana. Oke, ya. Dari hukum online saya akan tampilkan di sini. Dari hukum online, dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mengatur bahwa sengketa hutang piutang tidak boleh dipidana penjara. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang, ya. Itu yang pertama dari hukum online, ya. Biar tambah mantap lagi, kita cari ke website yang kedua dari solopos.com. Oke, yang kedua, merujuk pasal 19 ayat 2. Walaupun ada laporan yang masuk ke pihak kepolisian terkait sengketa hutang piutang, pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuannya membayar hutang. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, dari pikiran rakyat.
Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjelaskan tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Gitu ya. Jadi ya tidak akan bisa ketika Anda itu tidak mampu bayar pinjol lagi, Anda itu dipenjara, tidak akan bisa. Tidak akan bisa dipidanakan, gitu. Itu sudah jelas ya. Jadi jangan lagi ada yang mau dibodoh-bodohi oleh petugas penagihan dari pinjol yang entah ya, pihak ketiga, pihak ke-100, pihak ke-300, terserah, saya tidak peduli ya. Hutang tidak bisa dipenjara, gitu, bagi buat yang cewek-cewek ya terutama gitu ya, mungkin, "Aduh gimana nih?" Gitu kan ya, "Bingung nih," gitu, ya tidak bisa dipenjara Anda itu, gitu ya. Kalau masalah penagihan risih gitu kan, rame penagihannya gitu, ya anggap saja gitu ya, itu anak TK lagi ya, lagi istirahat anak TK gitu kan. WA Anda itu anak TK lagi istirahat gitu. Rame, ada yang mainan prosotan, ada yang mainan ayunan gitu, itu ya petugas-petugas penagihan itu rame gitu ya. Kita yang waras ngalah aja gitu loh, ya kan ya, santai saja gitu ya. Lama-lama saya buang juga nomornya gitu kan. Nah, gitu. Oke ya. Nah, semoga video ini membantu ya bagi yang galbay-galbay, bagi yang para pro player ini ya, Anda mengkayakan diri saja, mensejahterakan diri saja. Anda kalau sudah kaya, ya traktir saya mie ayam, oke? Semoga video ini membantu, sampai jumpa di video selanjutnya.